Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian surat berharga, obligasi, dan saham. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu waarde papier. Waarde artinya nilai, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diartikan berharga. Sedangkan papier artinya kertas berharga. Di samping itu terdapat beberapa istilah lain dari surat berharga, yaitu commercial papers atau negotiable instrument. Dasar hukum surat berharga adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis, karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, sehingga lebih aman. Selain karena faktor keamanan, surat berharga juga sudah menjadi metode masa kini, komoditi dalam dunia bisnis atau objek perjanjian, sehingga lebih menguntungkan dan lebih bervariasi. Macam-macam surat berharga. Ada wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi dan promes atas unjuk, billet giro, commercial papers, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Pengertian investasi dan penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbang hasil yang diberikan aset tersebut. Jadi, kalau kita mau investasi, kita harus punya penilaian. Kira-kira kalau kita investasi di perusahaan ini, apakah investasi kita menguntungkan atau tidak? Seperti itu. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam, dari 1 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsol. Istilah kunci dalam obligasi ada nilai nominal atau par value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Lalu ada kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun.
Model penilaian obligasi. Seperti ini contohnya. Dan ini adalah contoh penilaian obligasi. Premi risiko. Premi risiko ada 4. Yang pertama ada premi maturity. Semakin tinggi tingkat jatuh tempo, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang kedua ada premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang ketiga ada premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang keempat ada premi inflasi. Inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. 2 alasan membeli saham. Yang pertama, untuk memiliki perusahaan. Yang kedua, untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terdapat 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferred. Penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa ada 2. Pertama, penilaian saham yang dipegang 1 periode. Yang kedua, penilaian saham yang dipegang selamanya. Misalnya 1, modal dividen konstan. Kedua, modal dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Yang ketiga, modal dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Itu saja penjelasan dari saya tentang penilaian surat berharga, obligasi, dan saham. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.